Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Novitasari dengan NIM 2305126030 dari kelas A PAUD angkatan 2023 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan pembelajaran dari mata kuliah pengembangan pembelajaran pola asuh berbasis budaya rumpun Kalimantan dengan fokus utama pada praktik pengasuhan masyarakat Dayak, serta bagaimana keterkaitannya dengan tanggung jawab ekologis dan peran saya sebagai calon guru pendidikan anak usia dini. Bagi saya, refleksi ini bukan hanya tentang sekedar membahas budaya sebagai tradisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang, tetapi lebih ke bagaimana budaya itu sebenarnya hidup dan secara tidak langsung membentuk cara anak untuk berpikir, bersikap, dan memahami arti kehidupan sejak usia dini. Di sini, saya mulai menyadari bahwa budaya bukan sesuatu yang berada di luar pendidikan, melainkan justru menjadi dasar utama dalam proses pendidikan itu sendiri. Budaya adalah ruang pertama bagi anak untuk belajar, tetapi tempat anak untuk mengenal nilai, norma, kebiasaan, bahkan cara memandang dirinya dan lingkungan tempat anak tinggal. Sehingga ketika kita membicarakan pola asuh berbasis budaya, sebenarnya kita sedang membicarakan bagaimana karakter anak dibentuk dari akar yang paling dasar. Dan alasan saya memilih untuk mengkaji pola asuh masyarakat suku Dayak yang sangat dekat dengan alam seperti melalui kegiatan berkebun, menjaga lingkungan, serta keterlibatan anak dalam aktivitas sehari-hari bersama keluarga dan komunitas suku Dayak. Dan awalnya saya berpikir bahwa aktivitas ini sebagai sesuatu yang sederhana dan biasa-biasa saja. Namun setelah dipelajari dan dipahami lebih lanjut, ternyata aktivitas-aktivitas tersebut justru menjadi media utama dalam penanaman nilai pada anak. Nilai-nilainya itu seperti tanggung jawab, kerjasama, kemandirian, hingga penghormatan terhadap alam yang tidak diajarkan melalui teori ataupun materi, tetapi melalui kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan. Di sini saya melihat bahwa pola asuh ini memiliki pendekatan yang sangat holistik. Kenapa? Karena perkembangan anak tidak dipisahkan menjadi bagian-bagian tertentu, tetapi berkembang secara menyeluruh melalui pengalaman-pengalaman hidup. Hal ini tentunya cukup berbeda dengan beberapa praktik pendidikan modern yang seringkali fokus pada pencapaian akademik dan hasil akhirnya saja. Sementara dalam suku Dayak, proses justru menjadi hal yang sangat krusial, di mana anak diberi kesempatan untuk mengalami secara langsung, mencoba secara langsung, bahkan gagal sekalipun. Dan dari situlah anak belajar, misalnya di dalam kegiatan berkebun. Anak belajar bahwa sesuatu itu membutuhkan proses. Tidak semua hal bisa didapatkan secara instan. Dan anak juga belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar itu sendiri, bukan sesuatu hal yang harus dihindari, bukan juga sesuatu hal yang buruk. Dan disinilah nilai seperti isan mulang atau pantang menyerah benar-benar tertanam dalam diri anak. Selain itu, keterlibatan anak dalam aktivitas bersama juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesadaran sosial, di mana anak belajar bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas tersebut sehingga harus sadar jika memiliki peran dalam kehidupan bersama. Dari sini juga saya mulai memahami bahwa pola asuh ini tidak hanya membentuk individu yang mandiri, tetapi juga individu yang memiliki kesadaran sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Dan jika dilihat dari perspektif ekologis, pola asuh ini memiliki makna yang sangat kuat dalam membangun hubungan antara manusia dan alam, di mana anak tidak hanya diajarkan untuk menjaga lingkungan sebagai aturan, tetapi memahami bahwa alam adalah bagian dari kehidupan kita sendiri. Hal ini tentunya membuat hubungan antara anak dan alam menjadi lebih emosional dan lebih bermakna.
Jika dibandingkan dengan pembelajaran lingkungan yang bersifat teoritis, pendekatan ini jauh lebih efektif karena anak belajar melalui pengalaman secara langsung. Dan kesadaran ekologis ini dibentuk tidak melalui hafalan, tetapi melalui interaksi nyata yang dilakukan secara berulang-ulang. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, hal ini tentunya bisa diterapkan melalui kegiatan-kegiatan sederhana seperti menanam tanaman di sekolah. Kegiatan ini mungkin terlihat kecil dan biasa saja, tetapi ternyata memiliki dampak yang sangat besar, di mana anak belajar merawat, menunggu, dan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang hidup. Anak juga disuruh memahami bahwa setiap tindakan itu memiliki konsekuensinya. Selain menanam tadi, penggunaan cerita rakyat juga dapat menjadi media pembelajaran yang sangat efektif, di mana melalui cerita anak tidak hanya memahami nilai secara kognitif, tetapi juga secara emosional dan imajinatif. Dan di sini juga anak terlatih untuk penambahan kosakatanya. Dan kegiatan bermain peran juga bisa membantu anak memahami peran manusia dalam menjaga lingkungan seperti melakukan peran tani ataupun peran penjaga alam. Dengan cara-cara ini, pembelajaran tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran dan sikap anak terhadap lingkungan. Kalau saya refleksikan secara pribadi, sebelum mempelajari materi ini lebih lanjut, saya melihat bahwa pendidikan lingkungan sebagai sesuatu yang formal dan terpisah dari kehidupan sehari-hari. Saya berpikir bahwa nilai-nilai tersebut harus diajarkan melalui materi-materi khusus, namun setelah memahami budaya suku Dayak, cara pandang saya berubah total. Saya menyadari bahwa nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah ada dan hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Saya juga melihat bahwa aktivitas sederhana yang sering kita anggap biasa justru malah memiliki makna pendidikan yang sangat dalam. Contohnya berkebun tadi ataupun gotong royong tadi. Hal ini membuat saya lebih menghargai proses-proses kecil dari kehidupan anak. Di satu sisi lain, saya juga menyadari adanya tantangan dalam menerapkan nilai-nilai ini di era modernisasi sekarang. Karena anak-anak sekarang lebih dekat dengan teknologi dan hidupnya selalu berdampingan dengan teknologi. Tentunya gaya hidupnya berbeda dengan orang tuanya terdahulu yang masih kurang teknologinya. Tapi menurut saya pribadi, hal ini tentu bukan berarti nilai budaya itu menjadi tidak relevan, tapi justru disinilah peran kita sebagai seorang pendidik untuk mengadaptasi dan mengintegrasikan nilai tersebut ke dalam kehidupan anak saat ini. Refleksi ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap cara saya memandang peran sebagai calon guru pendidikan anak usia dini. Saya sedikit menyadari bahwa guru itu bukan hanya tentang menyampaikan materi di depan kelas, tetapi tentang bagaimana saya bisa hadir dalam proses belajar anak dan membantu mereka memahami makna dari setiap pengalaman yang mereka jalani. Saya tidak lagi melihat guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tapi sebagai fasilitator yang membuka ruang bagi anak untuk berpikir, mencoba, bertanya, bahkan melakukan kesalahan. Karena dari situlah sebenarnya proses belajar sesungguhnya itu terjadi. Saya juga ingin menjadi seorang guru yang mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata anak, bukan hanya mengajarkan apa yang ada di buku, tetapi menghubungkan dengan apa yang mereka lihat, rasakan, dan mereka alami setiap harinya. Saya ingin menghadirkan pembelajaran yang tidak terasa jauh dari kehidupan anak, tapi justru dekat dan bermakna bagi anak. Selain itu, saya juga ingin menjadi guru yang tidak hanya fokus pada perkembangan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter anak. Karena bagi saya, anak yang cerdas saja tidak cukup. Anak juga perlu memiliki kepedulian, empati, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan maupun orang lain. Kedepannya saya berkomitmen untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih kontekstual, berbasis pengalaman, dan tentunya dekat dengan alam.
misalnya melalui kegiatan sederhana seperti menanam, merawat lingkungan sekolah, atau belajar melalui cerita-cerita budaya lokal. Saya ingin anak tidak hanya belajar dari apa yang saya jelaskan, tetapi apa yang dari mereka lihat secara langsung atau mereka alami secara langsung. Saya juga ingin menjadi penghubung antara nilai tradisional dan dunia modern anak saat ini, karena saya sadar anak-anak sekarang hidup di era berbeda dan mereka tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Karena saya percaya pendidikan yang bermakna bukan hanya tentang membuat anak pintar secara akademik, tetapi juga membuat anak yang sadar, peduli, dan bertanggung jawab terhadap dirinya, lingkungan, dan masa depannya. Sebagai penutup, refleksi ini membuat saya semakin menyadari bahwa budaya, lingkungan, dan pendidikan bukanlah tiga hal yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Karena budaya memberikan nilai, lingkungan memberikan pengalaman, dan pendidikan menjadi jembatan untuk menghubungkan keduanya dalam proses belajar anak. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan anak-anak yang kita didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.